silahkan. Oke, terima kasih Mutia, terima kasih semuanya sudah hadir. Karena waktunya sempit, 1 jam 1 jam setengah maksimum kayaknya ya. Saya akan overview cepat tentang ethical hacking itu sendiri. Ini cepat aja, tapi saya akan review dulu materinya, referensinya dari mana aja. Oke, ini minta maaf ya, layar saya parah. Kameranya kayak driver ininya yang parah. Oke. Ini saya tutup dulu. Oke. Ini kuliahnya bisa dilihat di sini. Ini kuliah beneran. Kebuka free. Bisa diakses di opencourse.itts.ac.id. Saya copy paste aja ya. Saya kopas di sini di chat. Jadi alamatnya opencourse.itts.ac.id. Bisa bikin account di situ, masuk, terus bisa akses ke open course-nya ethical hacking di sini. Tidak ada passwordnya sebetulnya, cuman karena sebagian besar orang nggak enroll, kalau nggak enroll saya enrollin manual juga. Oke, materinya kira-kira seperti ini. Kalau yang general nih umum, ini ethical hacking, cara mendapat nilai A seperti apa. Ini kopian dari kuliah benerannya ya. Jadi kuliah benerannya ada di copy, yang kopiannya boleh diakses sama semua orang. Kuliah benerannya ditutup soalnya nilainya akan saya masukin ke apa sih namanya? Ke akademik. Jadi kalau dibuka nanti nilainya kacau. Ini juga udah kacau sih sebetulnya. Jadi di sini yang pertama ethical hacking itu apa? Definisinya, kondisi dunia bawah tanah di internet seperti apa, tanggung jawab apa ethical hacking apa, toolnya dipakai apa? Toolnya biasanya Kali Linux sama VM lah bisa pakai ini ya. VM-nya bisa pakai VirtualBox dan teman-temannya lah. Oke. Jadi ini pengantar awalnya. Yang kedua, metode. Metode untuk melakukan pentest seperti apa? Pertama-tama melakukan mata-mata, reconnaissance, scanning, terus gaining access, maintaining access, cover tracks. Jadi ada polanya ini sih sebenarnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 proses ini dilakukan. Standar untuk melakukan pentest sendiri ada di OWASP sama NIST. NIST, OWASP tuh kayak apa ya, lembaga kayak non profit gitu untuk masalah hacking dan teman-temannya. Kalau NIST itu Badan Standar Nasionalnya Amerika. Oke. Okay. Oh ya, kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat ya kalau ada pertanyaan. Jadi ini standarnya dari situ. eh di sini ada hands-on-nya cara membuat pentest penetration test itu seperti apa. Oke. Oke, saya tutup lagi. Itu reconnaissance, information gathering kalau bahasa sederhananya itu mata-mata lah. Nah, kalau yang ini yang sering dilakukan adalah melakukan port scanning, enumeration, melihat di sisi lawan itu yang sedang beroperasi apa aja. Kita bisa pakai Nmap, bisa pakai Netcat dan sebagainya. Dari OWASP, OWASP. Di sini ada OpenVAS sama Nessus. Nessus agak masalah karena dia itu berbayar si ujungnya. Jadi kalau mau kalau yang sederhana Nmap sama Netcat sih yang sederhana. Terus kita bisa melakukan kalau di LAN segala macam kita bisa pakai analisa file sharing, SMB, file sharing, SNMP itu biasanya untuk monitoring router dan teman-temannya. FTP udah nggak ada, HTTP masih ada, tapi banyaknya HTTPS. Ini kita bisa ngelihat masih ada nggak. Kalau masih ada yang mengoperasikan FTP atau Telnet, nah itu kalau buat kita orang hackernya sendiri biasanya langsung mengucapkan Alhamdulillah. Karena parah banget nih dua makhluk ini. Masih ada sih kadang-kadang. Jadi ada hands-on-nya juga nanti. Oh ya, saya harus kasih lihat sedikit yang ini ya. Tadi yang Kali Linux-nya. Saya biasanya akan menjalankan Kali Linux-nya di sini, VirtualBox. Sekalian saya jalanin aja ya, mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Saya bentuknya Kali Linux di VirtualBox, nanti kita coba jalanin. Ini dia. Satu C apa satu aja? Ini masih 2025 ya, belum saya upgrade ke 2026. Yang C aja lah, normal start. Oke. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Oke. Oke, balik lagi ke sini. Ini saya tutup lagi. Kali Linux bisa diambil free.
Jadi caranya paling gampang mah masuk aja ke Google, tulis Kali Linux download, Kali Linux download. Kali Linux bukan satu-satunya sistem operasi yang bisa kita pakai buat melakukan pentest dan teman-temannya. Ada masih banyak yang lain. Cuman Kali Linux lumayan cukup standar lah kalau mau dipakai ya. Tapi kalau cukup berani mati ya banyak yang lain sih sebetulnya. Kebanyakan tutorial pakainya Kali Linux gitu ya. Terus, oke balik lagi sini. Ini scan anomalization. Nah, ini sampai ini titik ini dua ini masih kategorinya mata-mata nih ya, dua ini. Cuman yang masalah dengan scanning itu eh kalau sampai ketahuan ada di Undang-Undang ITE, Informasi Soal Transaksi Elektronik, kalau sampai ketahuan ini urusannya denda 600 juta atau masuk penjara 6 tahun kalau ketahuan. Jadi teknik yang dipakai ethical hackingnya itu, pentestnya itu bikin perjanjian dulu sama di sana. Kalau kita biasanya sih karena orderan, jadi kita emang nunggu order aja. Tolong dipentesin dong, nah, baru dikerjain. Jadi itu orderan banget. Nah sekarang ini dua ini mata-mata, sekarang mulai exploit. Exploitnya exploit tuh kira-kira gini, exploit tuh. Kalau ada catatan kelemahan dari software atau apa, ini biasanya common vulnerability, CVE, dari kelemahan yang ada, terus kita eksploitasi kelemahan itu exploit. Ya kira-kira kayak gitu ya. Jadi kita harus CVE bisa dicari, ada situs yang nyimpen CVE sih sebetulnya. Jadi nanti dicari dan itu kita bisa exploit. Tapi ini kalau rajin, kita biasanya nggak rajin sih. Kita nggak rajin, jujur nggak rajin. Kita biasanya udah pakai framework yang udah ada. Jadi ada beberapa framework di dalam Kali Linux juga yang bisa kita pakai langsung untuk melakukan eksploitasi tadi. Gitu ya. Jadi kita nggak perlu rajin baca-baca sih. Kalau kita pada tingkat kalau masih muda masih bisa rajin ya. Bisa siang malam cari CVE yang baru-baru, udah gitu scanning servernya bolongnya di mana, udah gitu ngobrol sama admin sebelah sana. Kayaknya bolongnya di sebelah sini deh Mas. Tolong dibenerin gitu. Nah, itu duit tuh urusannya tuh ujungnya ntar. Antara duit sama bertemanan. Biasanya jadi teman sih. Ada pertanyaan. Saya Faga Iman Wicaksono dari Amikom Purwokerto. Saran apa yang Bapak sampaikan untuk anak-anak muda yang ingin terjun ke dunia ethical hacking maupun namun minim fasilitas budgetnya minim. Ini komputer di sebelah saya, ini jujur ya, alatnya semua open source free. Jadi dari sisi tool itu free semua, nggak ada yang bayar. Berarti saya mundur ke sebelah sini ya untuk ngasih lihatnya ya. Kayaknya itu pertanyaan paling bagus itu supaya semua orang tahu. Jadi kita masuk ke tool ini. Jadi toolnya ini semua free. Kalau saya kebetulan pakai Linux banget karena saya nggak mau tergantung. Saya benar-benar mau free banget. Jadi sistem operasi awalnya Linux sudah. Ini kalau kita minimize kelihatan nih. Oh ini udah jalan nih. Oke, saya masuk dulu bentar kali. Oke. Jadi oke, lagi login dia. Jadi tool sambil saya tutupin alas ya. Mudah-mudahan nggak ada masalah nih. Di email saya. Ini lagi dicari sama si Feby tadi. Ini, walah banyak banget ternyata ya. Mau ngasih lihat ini teh susah ternyata. Wah ini dia udah mulai kelihatan nih. Oke, ini sistem operasi yang saya pakai Linux sekali. Jadi satu, saya pakainya Linux. Kedua, di sini ada VirtualBox, ini free lagi. Supaya saya bisa jalanin, jadi kita nggak perlu punya lab besar. Kita bisa jalanin ini semua di komputer biasa. Oke, ini doang. Nah ini VirtualBox-nya. Kalau ini kebetulan saya banyak ngoprek, jadi semua server-server yang saya butuhin, saya installnya di sini semua. Oke. Tapi ini semua free, semua software. Kalau kita lihat, saya rata-rata pakai Ubuntu 24.04 rata-rata sekarang. Cuman sekarang 2026 ya. Kemungkinan bulan depan saya mulai berubah jadi pakai Ubuntu 26.04. Jadi ini akan saya rubah sih sebetulnya. Bulan depan saya akan mulai makainya 26.04. Kali Linuxnya belum saya. Ini semua free bisa diambil gratis. Jadi sistem operasi udah free.
Ubuntu-nya free, udah gitu VirtualBox-nya free. Si Kali Linux-nya ini kita ambil juga dari sini. Tadi ya, mana tadi? Oh, ini dia, ini dia. Oke, jadi masuk Kali Linux download. Nah, kita bisa masuk di sini aja lah, cat Kali Linux. Nih, kita bisa ambil image install. Ini ada beberapa tipe Kali Linux ya. Ada image installer, ada yang buat virtual machine. Saya biasanya ambil yang ini sih, bukan yang virtual machine. Walaupun saya pakainya VirtualBox, saya pakainya install. Jadi saya install ulang si Kali Linux-nya di VirtualBox. Jadi intinya itu, 3 minimal. Oke, sekarang kalau mau lebih kompleks, saya akan melakukan serangan yang lebih gila. Saya akan tambahin yang ini nih. Tapi itu udah rada advance sedikit ya. Kalau yang kompleks, saya akan pakai GNS3 ini. Ini free juga. GNS3 itu free. Nih jalan saya biasanya orang-orang kan makainya pakai tracer ya buat Cisco atau Pinet kalau di server. Nah, saya jujur nggak pakai yang itu karena target saya buat mahasiswa di kampus pada bisa eksperimen di laptopnya masing-masing. Kalau ini udah lebih advance, dia bisa simulasiin. Di sini ada router, ada Cisco, ada MikroTik dan sebagainya, ada switch, ada cloud, ada Kali, ada server segala macam. Oke. Nah, bentuknya kayak gini doang. Ini kalau saya butuh MikroTik tinggal digeret aja sih. Oh, saya harus bikin project dulu, nggak bisa. New project, new blank project, okein. Oke, dia bikin mesin virtualnya buat. Jadi bentuknya kayak gini aja. Nah, untuk bisa seperti ini, komputer yang dipakai apa? Komputer saya buat demo-demo di kampus, ini bukan komputer yang ini komputer ini rada gede nih. Yang ini nih i5. Yang desktop ini i5. Cuman harus saya install ulang nih kayaknya driver videonya error. Jadi webcam saya nggak jalan. Karena drivernya Pak minta maaf nih webcamnya nggak jalan kayak drivernya lagi error. Saya udah coba dua webcam, udah gitu pindahin colok USB, pindah nggak ada yang nyala. Wah udah kacau nih berarti driver urusannya bukan hardware. Uh, ini i5, memorinya gede yang ini 32 GB karena emang buat saya kerja di rumah. Tapi kalau di kampus saya mau demo segala macam, saya pakai laptop di sebelah saya. Ini i3 laptopnya. Memorinya saya naikin ke 8. Tapi 4 juga jalan sih, cuman terbatas jadinya. Jumlah mesin virtual yang bisa dijalani terbatas. Saya pakai 8 supaya bisa enak buat demo. Tapi kalau 4 jalan. Kalau kita mau bikin MikroTik, jadi kalau saya punya MikroTik, saya tinggal geret aja. Ini MikroTik, saya mau Cisco digeret, disambung-sambungin, terus ada server kayak apa. Nih saya ada server, ada Kali, ada sambungan ke internet, gitu ya. Ini tinggal disambung-sambungin aja sih. Ini saya klik, misalnya nyambung ke sini. Ini klik sembarangan aja ya buat ngasih lihat bahwa dia bisa disambung-sambung. Oke, ini terus ini server. Nah, oke. Terus ini ke sini. Ya, ini saya sembarangan aja ya. Saya nggak klik sembarangan aja nih. Jadi kita bisa apa? Wis, ada yang terus ini urusan kampus. Oke, ini kenapa nggak mau connect sih? What's sorry. Oke, harusnya nyambung. Kok nggak mau sih? Waduh, ada yang nggak beres lah. Nggak tahu. Harus dilihat lagi. Ini saya klik sembarangan aja deh. Oh alah, Kali Linuxnya lagi saya pakai soalnya, pantas dia ngamuk. Sorry, ini nggak bisa dijalanin. Ini Kali Linux lagi dipakai soalnya. Jadi nggak bisa dua sekaligus. Ini tadi saya lagi jalanin Kali Linux, terus mau saya pakai di VirtualBox yang ini, ngamuk dia nggak mau. Tapi kira-kira bentuknya kayak gini, saya butuh ini server yang jadi yang diserangnya servernya bikin sendiri juga. Kalau saya bikin sendiri kebetulan ya. Kalau mau di copy juga silahkan. Jadi kirim hard disk ke saya, nanti bisa saya copyin ini. Semuanya bisa di copy. Nah, jadi bentuknya ini doang sih.
yang advance-nya seperti itu. Kalau kita di kampus kebetulan saya juga ngajarin bikin jaringan pakai virtual machine ini supaya bisa latihan kayak bikin OSPF, BGP dan sebagainya, routing yang kompleks bisa pakai kayak gini ya. Jadi cuman semuanya free. Yang agak susah dapetin image-nya Cisco, agak susah. Saya taruh di wiki saya sih cara ngambil image-nya Cisco. Ada di sini. Ono Center Orido/wiki. Image Cisco itu dapatnya susah. Kalau yang Mikrotik gampang banget. Mikrotik bisa diambil di sini ya. Mikrotik.com. Oke. Ntar saya sambil ini ya. Masuk ke kali. Salah. Genestri. Genestri itu free, bisa diambil. Nah, ini sih ada Cisco download. Ada Juniper juga ada, OpenWRT juga ada. Kalau mau Cisco, soalnya orang pada seneng sama Cisco ya, walaupun mahal banget. Udah jarang yang make sekarang. Pada makainya udah yang murah-murah, Mikrotik, OpenWRT, parah. Ini bisa ini lemot banget sih. Ini bisa diambil di sini, ada URL-nya nanti. Nah, kalau di Mikrotik itu ada di bagian software download. Saya gedein ya biar ada enaknya. Oops. Software download. Oke. Nah, di sini ada CHR. Kalau kita klik CHR di Mikrotik, di sini di bawah ada RAW image. Ini yang penting nih. Salah bukan RAW, OVA. OVA ini bisa kita pakai buat VirtualBox. Jadi Mikrotik simulasinya udah enak banget. Saya kemarin ketemu sama orang-orang Ruiji, orang-orang Sandforce segala macam. Lu kenapa nggak pada bikin kayak Mikrotik sih? Ada OVA-nya biar kita di kampus bisa murah meriah buat latihan. Mereka langsung, oh iya nggak usah semua fitur lah, saya bilangin yang minimal. Jadi mereka mulai mikir, kalau nggak mereka kalah sama Mikrotik, orang kita di kampus jadinya pakai Mikrotik semua kan jadinya. Gitu. Jadi saya ketemu, saya panas-panasin tuh orang-orang. Oke, ini beres ya. Jadi tool-toolnya kira-kira ini yang dipakai. Oke, ini bisa diambil. Yang paling barunya bisa diambil juga di sini. Nah, cuman yang jadi masalah besar adalah waktu bikin server sasaran buat latihan. Kalau mau gampang, server sasarannya bisa ke coba Ono Center ini kali Linux. Oke, di sini ada server korban. Kalau mau bikin sendiri, ini caranya server korbannya. Kalau nggak mau pusing kepala, silakan kirim harddisk, saya kasih image yang saya buat. Cuman dia pakai Ubuntu 18.04, jadi udah lama banget. 18.04 berarti berapa tahun yang lalu ya? 18 sekarang tahun 2026. Berarti 6 tambah 2, 8 tahun yang lalu, buset. Udah lama banget. Harus diupdate sih. Nggak usah diupdate dah. Kalau korban mah ngapain diupdate. Nah, cuman kalau nggak mau pusing, bisa ambil ini. Metasploitable. Bisa ambil di sini, Metasploitable. Bentuknya OVA kalau nggak salah nih. Bisa masuk ke files. Terus di sini ada ini 2018. Kalau nggak salah ada Metasploitable 3. Bisa diambil juga sih. Nah, di belakang itu, atau saya sambil jalanin juga ya, biar kebayang lah. Oke, bentar. Saya harus masuk sini, saya akan jalanin dia server korbannya yang buat diserang. Jadi buat latihan perangnya kita biasanya pakai server yang emang buat sasaran tempur beneran sih. Jadi ini kita punya server korban buat diserang. Jangan pernah nyerang kayak situs presiden ri.go.id atau komdigi gitu, bisa masuk penjara urusannya. Jadi kalau saya cara ngelatihnya ya udah kita bikin server buat diserang aja. Nah, ini file ini bisa diambil sih. Cuman agak susah kalau saya taruh di internet tuh susah, soalnya filenya gede, nggak gede banget sih. Berapa? Cuma 900 megaan. Cuman ya nyebelin aja kan, jadi Google Drive saya jadi berkurang space-nya. Jadi kalau mau kirim harddisk, kalau nggak mau itu ya bisa diambil dari Metasploitable ini. Nah, kunci inti dari sasarannya adalah makhluk ini sih sebenarnya. Ini semua free ya, DVWA. Kuncinya ini sih bendanya.
Ini berbentuk aplikasi web, DEM Vulnerable Web Apps. Ini aplikasi web yang sangat memang bisa dijebolin, bisa diambil. Ini source code-nya dia. Ini versi 1.10 kalau nggak salah yang ini. Tapi ini bisa diambil source code-nya lah intinya. Ini code-nya bisa diambil, terus nanti bisa kita install. Itu kan bisa ditaruh di virtual box, bisa di VMware, pakai Apache lah intinya. Gitu. Ntar kita akan coba ya kalau gitu. Ntar ini udah mulai. Oh, lagi loading. Waduh. Ini masalah nih. Saya lupa nih kayaknya. Harus dibuting ulang. Ntar. Oke. Setting. Kayaknya lupa setting networknya. Nah, bener kan? Rese. Oke, saya ini dulu ya. Ini saya matiin dulu lah. Biar, oke, saya stop. Power off. Oke. Harus di set dulu jaringannya. Soalnya itu yang not attached itu dipakai buat GNS3. Tadi kan dipakai. Nah, ini harus di networknya di attach ke internal network, bridge aja, bridge ke kabelan di komputer saya. Coba yang ini nyambungnya kemana dia? Coba lihat dulu. Siapa tahu saya salah juga lagi. Oke, dua-duanya masuk kabelan yang sama. Jadi akan nyambung, ini dua akan ngomong satu sama lain. Kenapa jadi off? Alah, kok jadi off? Wala. Oke. Oke, ini korbannya sudah mulai saya nyalakan. Ini Ubuntu-nya 18.04 ya. Oke. Jadi semuanya free, bisa diambil. Berarti sekalian saya sambil ngomong sambil demoin ya. Jadi budgetnya ya cuman, sebenarnya dari sisi budget itu cuman laptop aja. Yang 4 giga RAM-nya masih oke, tapi kalau mau rada enak 8. Saya pakai yang 8 sih. Jadi saya tambahin RAM. Cuman sekarang RAM-nya lagi naik harga. Rada nyebelin nih RAM. Dulu sih masih murah, sekarang rada naik. Jadi intinya itu aja sih. Sisanya free. Nah, kalau mau ngopi, ini semua silakan masuk ke sini, Ono Center ORID/Wiki, masuk ke ebook. Ini ebook. Ini ada Ono Center ebook. Nah, di sini ada alamat saya di sini nih. Silakan kirim harddisk ke sini. Ini bukan nomor telepon Ono ya, ini nomor telepon istrinya Ono sebetulnya. Jadi silahkan baca di sini. Harddisknya terserah mau berapa giga, suka-suka aja. Harddisk yang 500 giga itu sekitar 80 ribuan sekarang. Itu. Ini saya paste di sini. Jadi kalau mau kopi, ini yang saya terbuka buat ngopi apa aja ya, bukan hanya harddisk. Kalau mau harddisknya boleh, ya ditulis aja mau di kopi apa aja. Gitu. Cuman di sini saya belum sempat ngasih lihat sih sebenarnya tadi. Saya gedein biar ada enak ya. Clear layar. Far data lib 2 books. Ini contoh buku-buku yang ada di saya. Ini di copy kalau kita di kampus sih, saya bikin perpustakaan e-book. Jadi mahasiswa bisa pada ngopi sih kalau di kampus. Nah, ini ada hacking. Di sini ada buku-bukunya, bisa di copy semua juga. Kalau mau cyber security juga ada. Ini buku-bukunya cyber security juga ada. Lihat. Terus mau apa lagi? Data science juga ada, buku-bukunya banyak. Terus artificial intelligence. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Jadi untuk buku-buku silahkan kirim harddisk ya. Ini ada pertanyaan. Saya sudah ngikutin kursus ITTS Bapak selama beberapa bulan sebelumnya, namun saya ada sedikit kebingungan, beberapa bahan pelajaran dari Bapak tidak bisa diakses, harus password, akses limit. Jadi gini ceritanya. Kenapa dikasih password? Jadi ceritanya ini saya kasih lihat ya, yang open course. Open course. Nih saya kasih lihat open course. Ini saya. Jadi orang mikir kenapa ini di password, yang ini kagak
Jadi yang semua yang open course ini nggak di password. Yang ada kata-kata open course-nya nggak di password loh. Nggak di password yang open course-nya. Oke. Jadi yang open course tidak di password. Di sini ada ethical hacking. Mana tadi ethical hacking? Di atas nih. Habis ini di ethical hacking nggak di password. Cuman di sini ada yang bukan open course. Nih, saya kasih lihat dua-duanya aja deh. Ethical hacking, saya buka. Ini ethical hacking yang open course. Soalnya orang suka penasaran, dia pikir beda. Padahal sama. Ini ada ethical hacking, ada 2025 2. Maksudnya tahun 2025 semester 2. Jadi ini dipakai, yang ini, yang 2052, materi sama persis nih. Kalau dilihat sama ada pengantar ethical hacking, di sini juga ada pengantar ethical hacking. Kalau dilihat sama persis loh ini. Tuh. Definisi ethical hacking dunia bawah tanah sama persis. Soalnya juga sama. Dua-duanya sama, cuman yang ini ada passwordnya. Yang 2025 2 ada passwordnya. Kenapa ada passwordnya? Karena masalah partisipannya ini. Supaya, bukan partisipan lah, masalah nilai, grades. Nilainya harus saya masukin. Ini kalau kita lihat nilainya kan cuma beberapa orang aja di sini. Ini berapa orang aja. Dan nilai ini saya masukin ke akademik di kampus. Ini cuma segelintir manusia nih kalau di sini. Saya coba lihat jumlah partisipannya berapa. Cuman 48 orang. Kalau yang ini parah jumlah partisipannya. Yang ini jumlah partisipannya ada 40.000 orang. Nih coba ntar kalau dilihat. Masalahnya di situ tuh. Ini bayangkan, ini kan saya bisa download ini ya. Ini bisa di-download sih nilai. Saya bisa download. Mana downloadnya nih? Jadi bisa saya, salah. Di nilai tadi grades. Grades bisa saya download jadi file Excel. Ini ada grade report. Saya bisa download jadi export import. Saya bisa download jadi file Excel. Saya kasihin ke, kalau ini kan cuma 48, saya kasihin ke akademik di kampus. Dan ini semua rata-rata mahasiswa yang terdaftar di ITT sebagai mahasiswa. Oke, ada beberapa yang enggak sih. Ini contoh nih ada yang nggak ada nilainya nih. Yang nggak ada nilainya dia nggak terdaftar nih sebagai mahasiswa. Jadi atau dia anak semester 1 misalnya, dia pengen lihat kuliah semester 3 atau 4. Jadi bisa anak bawah ngambil ke atas, cuman pengen lihat aja, saya izinin nggak masalah. Jadi itu, makanya cuma 48. Kalau yang ini bayangin ini, ada 40.240 anak. Nah, kalau dikasih ke akademik, mereka harus milih. Dari 40.248, 48 mahasiswa ITTS yang mana aja? Pingsan dia langsung. Makanya yang satu lagi dikasih password supaya lu pada kagak enroll ke situ. Soalnya kacau. Nilainya yang pusing kepala gitu ceritanya. Gitu ya. Untuk beberapa kuis saya akses lewat Moodle saya sendiri. Apakah nilai kuis ini nantinya berpengaruh pada nilai tambahan sertifikat? Pengaruh. Kalau Moodle saya sendiri itu maksudnya Moodle bikin server Moodle sendiri ya. Di sertifikat adalah yang ada nilainya di sini aja. Nilai yang ada di open course ini aja. Kalau dia sendiri ya nggak masuk jadinya. Gitu. Dari Pak Rifki. Cara mengatasi website yang sering disusui oleh konten judul. Website saya dibuat menggunakan PHP kognitif. Ini disimpan di web hosting. Setiap minggu saya cek selalu ada file-file yang masuk. Oke, ini nah ini kebetulan ada pertanyaan urusan mengatasi website yang disisipin oleh konten judul ya. Nah, sarannya gini, ini bagian dari pentest sih sebetulnya. Lebih ke security lah, bukan pentest sih sebenarnya. Ke security. Jadi ceritanya, mana tadi materi? Saya bikin materi cepat aja ya. Yang ini aja lah ya. Yang ini ya, yang open course-nya aja biar kelihatannya lebih open course lah. Oke. Nah, di sini untuk melihat yang ini semua, mereka si orang-orang judul biasanya makainya yang ini nih. Web application hacking. Oke. Jadi kita perlu ngecek.
apakah webnya kita bisa dihack pakai cara-cara ini. Cross-site scripting, remote, biasanya yang ini juga nih, remote code execution. Ini yang dilakukan oleh orang-orang judulnya terhadap website kita sebelum mereka nanam trojannya. Jadi ini harus dites dulu sama si kitanya, pentestnya. Jadi kita bisa lihat SQL injection, bisa pakai Burp Suite buat proxy, terus pakai WhatsApp, terus exploit SQL injection, cross-site scripting segala macam. Terus juga mungkin kita juga harus melakukan ini semua nih. Jadi ini dicek semua, oke? Yang ini mungkin nggak, kalau hacking nggak, Socheng nggak, press release escalation ya, oke? Ini beres ya. Ini dicek dulu semua, oke? Setelah itu dicek, kalau relatif aman, mudah-mudahan agak aman, mudah-mudahan, tapi nggak ada jaminan. Nah, sekarang kalau judul brengsek biasanya akan kelihatannya di sini ntar. Nah, ini udah cyber security ya, ini bukan ethical hacking sebenarnya. Kategori cyber security. Di sini coba saya akan masuk ke ETC passwd. Saya gedein lah biar. Oke. Saya ETC. Ada file namanya passwd. Oke. Ini ada file namanya passwd. Oke. Perhatiin di ujungnya yang warna kuning itu user bin, no login, no login, no login, no login semua nih. No login semua nih ya. No login. Nah, biasanya kalau websitenya kita kehack, oke, ini jadi bukan no login di sini ujung-ujungnya nih. Saya kasih lihat user yang bisa login ya. Ini Ono. Perhatiin, Ono bukan no login nih. Karena Ono adalah user bisa login. Kalau dihack, salah satu di antara ini akan jadi user bin bash. Jadi bin bash ininya. Tadinya kan no login, nggak bisa login. Jadi bin bash. Jadi mereka akan masuk, ini akan dirubah sama dia dari user bin login jadi bin bash. Kemarin di Tangsel misalnya, yang ini yang berubah nih, yang LP, client printer. User printernya kena berubah. Tapi dia masuknya dari luar. Nah, masuknya caranya dia lewat mana? Lewat website. Jadi kalau di apa sih namanya? Di Pemkot di Tangsel itu PHP juga. Lupa dia pakai PHP apa. Kalau nggak salah. Lupa. Tapi masuknya itu lewat upload, file upload. Jadi masalah besarnya di menu upload file. Jadi kenanya dari upload sih. Gitu. Jadi nanti waktu melakukan pentest ini, oke, ini kan upload nih yang, ntar saya kasih lihat nih. Ini ya. Yang ini nih upload nih mainannya nih. Ini ya. Ini upload nih biasanya nih. Makhluk ini. Makhluk ini upload. Jadi kita tes makhluk ini supaya aman kagak di cross-site scripting selama aman kagak, karena itu yang fatalnya di bagian yang ini sih. Jadi mereka nguploadnya trojan tembus sampai ke belakang itu. Jadi trojannya bisa sampai ke belakang. Ya udah pas sampai ke belakang, terus dia akan ngerubah yang ini. Nah, terus apa yang terjadi dengan trojan itu? Kalau saya tutup lagi. Kalau kita cek, ini udah cyber security ya, ini bukan pentest lagi ya. Ini kategori udah cyber security loh ini. Pentest nggak sampai level ini. Kalau pentest cuma ngelihat lubangnya di sebelah sana mana. Nah, kalau ini udah masuk ke cyber security sama forensik sih sebetulnya. Oke. Nah, di sini kalau kita PSAX, kita akan bisa ngelihat proses apa aja yang sedang berjalan di belakang layar. Ini bisa kelihatan. Nah, cuman mereka jago. Ini orang-orang judul jago loh, hati-hati, bukan orang bodoh itu. Itu mereka orang jago-jago. Jadi ini kan ada file-file seperti ini. Ini kan file legitimate, file sah lah. Ini ada file sah. Nah, ciri khas dari Trojan bisa dilihat pakai ini, S3. Ini kalau dia file sah biasa dia cuma satu lapis saja, tidak punya anak. Jadi ini ada anaknya nih kebetulan karena saya lagi login ya. Ini satu, ini juga ada anaknya dikit.
Nah, kalau yang file yang Trojan, dia anaknya banyak kayak gini nih. Kalau ini Ono nih yang lagi PS3 ini Ono ya. Tapi kalau Trojan kelihatan anaknya bejibun loh. Panjang di sebelah sini panjang banget. Ini kelihatannya dari situ. Kita langsung tahu, oh oke, makhluknya yang ini yang brengseknya. Nah, itu harus di-kill. Itu yang di-kill. Cuman kita harus dapetin makhluknya yang mana. Kalau bisa dapat langsung yang mana, di-delete tuh makhluk itu. Udah gitu kita kalau kemarin sama Pak Dimas, Dimas itu dosen di ETTS, dia itu kepaksa harus bikin skrip buat sanitasi semua yang diupload. Jadi prosesnya kita sanitasi sih, kita bersihin. Pokoknya proses scripting segala macam harus dibuang-buangin segala macam. Jadi kalau ada orang upload tuh harus hati-hati banget. Oke, ini beres ya. Ini ada pertanyaan. Untuk materi hari ini rekamannya, link user password jika ada, apakah di-share melalui email? Kalau nggak salah Ono Center, Mbak Mutia sama Mbak Feby akan kasih rekam, nggak tahu file atau URL rekamannya. Saya lagi ngerekam juga sih. Jadi Iya, rekamannya nanti akan dikirim, Pak. akan dikirim ya Mbak Mutia. Ya, Jadi nanti Mbak akan Mutia, dikirim barengan sertifikat. oke, terima kasih. Itu rekamannya akan dikirim barengan sertifikat. Oke. Ya, makasih. Oh, sambil kegiatan lain ya? Oke, nggak masalah. Jadi rekamannya akan dikirim berdasarkan sertifikat. Jadi aman. Nah, ini buat makhluk ini, tadi trojannya ada di sini nih. Yang ngerendeng kayak gini. Ini yang mencurigakan kayak gini. Nah, kita harus tahu SSHD-nya yang mana nih. Nah, bisa dilihatnya pakai ini, PSAX. Ya, atau pakai top lah. PSAX lah paling gampang. Oh, sorry. Ini saya lagi di ini ya. Oh, ini lagi di server nih. Ini saya lagi di server ya. Ini lagi server nih. Ini server saya. Gue pikir kenapa kok nggak ada zoomnya. Tadi lagi mikir saya. Oh, gue lagi di server pantas nggak ada zoomnya. Karena ya semuanya sama. Kalau saya kan semuanya sama. Desktopnya Linux, servernya Linux, handphonenya Android. Jadi sama semua sih. Kalau udah masuk kayak gini, kadang-kadang saya nggak tahu saya ada di mana. Nah, ini kayak gini, kita harus tahu SSHD yang mana yang brengseknya gitu. Nah, ini ada satu dapat nih. Tapi biasanya jadi gini, si hacker itu akan ngerubah nama softwarenya, diganti namanya supaya jadi sama dengan software yang sah. Jadi misalnya dia ganti jadi Apache, dia bisa ganti software Trojannya jadi SSHD atau apa segala macam. Jadi kita nggak bisa bedain ini SSHD sah atau bukan gitu. Ini kelihatan lagi fdup banyak banget. Ini saya lagi nge-delete file-file yang ini kan ini ada perpustakaan. Saya lagi nge-delete file duplicate. Oke, saya akan ngasih lihat icip-icip aja perpustakaan saya seperti apa biar kebayang. Saya masuk ke other location aja biar enak. Masuk. Ini saya perpustakaannya bukan di komputer ini ya, di komputer lain loh ini. Ini beda komputer, tapi ditempel, pakai file sharing ditempel. Sorry, salah folder. Var, data, lib, libbooks. Oke, ini saya lagi akses ke komputer tempat perusahaan saya. Ini cuman prosesornya Atom, harddisknya lumayan gede sih. 8 tambah 5 tuh berapa? 8 tambah 5, 13 giga totalnya harddisknya. Jadi perusahaannya totalnya 13 giga ya. Oke, sekarang saya akan kasih lihat hacking ya. B, C, D, E, F. Ini saya gedein. Bisa nggak gede? Bisa digedein kagak sih? Yang gede itunya doang ikonnya. Tulisannya nggak gede. Hacking. Abis ini dia hacking. Saya kasih ini ada tutorial hacking. Ini bentuknya teks. Setahu saya ingat saya ini teks, kan teks semua nih. Ini catatan lama sih, ngehack caranya gimana. Ini catatan lama dari hacker-hacker ada. Terus di sini juga ada hacking make AI, machine learning, deep learning. Kalau tertarik teknik hacking make AI gimana di sini. Hacking AI, big data, complete guide to hacking. Yang ini udah lebih gila nih, hacking parah yang ini. Saya kasih lihat yang parahnya aja ya. Gimana kita ngehack big data segala macam. Ini ilmu baru. Oke. Ada intro networking segala macam. Nah, ini kayak gini lah. Oke. How machine learn from machine learning. Jadi bentuknya kayak gini aja. Ini aslinya EPUB. Terus saya konversiin ke PDF. Kalau yang bentuknya kayak gini kelihatan dia aslinya EPUB sih.
saya convert ke PDF, jadi nggak terlalu bagus. Kalau yang PDF asli biasanya bagus sih bukunya. Oke, coba saya cari yang buku yang PDF asli ya. Hacking books, saya akan cari Pentest. Ini ada buku-buku Pentest, ada khusus. Saya pisahin buku Pentest, ada cross-site scripting, ada SQL injection, segala macam ada di sini. Ini ada code-nya. Ini juga ada exploitology, web apps exploit, strategi pentester. Dia ngasih code. Jadi yang code-nya juga saya simpan di sini. Jadi ada source code. Wah ini pertanyaannya seru banget nih. Ini saya kasih lihat dulu bentar ya, dikit aja ini, biar nggak terlalu penasaran aja ya. Ini hacking with Kali Linux wireless pen test ya. Ini wireless pen test ya. Ini saya buka aja. Jadi ini bukunya rada bagus, dibikin dalam bentuk PDF. Oh ini bukan PDF juga ini mah. Ini aslinya EPUB juga. Jadi banyak kalau buku-buku hacking EPUB sih. Kalau yang PDF bagus biasanya. Contoh-contohnya, nah kayak gini-gininya, nah ini biasanya dari EPUB nih. Tapi dia ngasih ini banget ya, contoh-contoh komen lainnya. Oke, sekarang ada pertanyaan. Izinnya apakah ada tools tertentu yang cukup mature untuk memantau anomali tanpa membebani tim security secara operasional selain pakai Splunk? Oke. Eh Kalau kita di sana malah nggak pakai Splunk. Belum eksperimen yang itu. Kita makanya Wazoo sih. Coba gue pengen, karena gue belum pernah pakai Splunk serius. Jadi tool untuk SOC security yang baik, setara atau lebih baik dari Wazoo dan Splunk ya. Buatkan tabel perbandingannya gitu. Jadi saya biasanya udah kalau udah malas udah gini aja dah, pakai ChatGPT aja, suruh ini. Kalau kita sendiri banyaknya pakai Wazoo, soalnya free banget sih. nggak kuat nggak kuat bayar. Oh, oke. Nah ini Wazoo butuh effort tuning, Splunk biaya. Nah, makanya gue nggak pakai. Kelihatan ya. Saya nggak punya duit, jadi gue kagak pakai itu Splunk. Tapi kalau ekosistemnya besar, integrasi kuat, udah paling bagus tuh udah. Desain, kontrol biaya perlu disiplin. Microsoft ngeri banget. Nih contoh-contohnya. Tapi yang paling free-nya ya Wazoo ternyata. Ya Open Source Security Analysis, SIEM-like Analysis, Greylog. Kalau open source, kontrol penuh, Elastic, sama Open Source Security Analytic. Kalau Cloud First, ini ada beberapa sih. Saya bisa, jadi keywordnya ini doang ya. Tuh ini ya keywordnya, silahkan dicoba. Cuman kalau Splunk aja nyusahin. Wazoo, kalau kita sih akhirnya bikin script sih. Jadi engine awalnya Wazoo, tapi kita banyak bikin script buat bikin gampang proses semuanya sih. Jadi main scriptingnya juga kita rata-rata pakai ChatGPT atau Grok atau itulah. Jadi ini nggak enak nih, scriptnya kayak gimana dong biar hidup kita lebih enak gitu. Caranya akhirnya kayak gitu sih. Ini saya pernah baca Statecraft Initiative Report Atlantic Council 2024, mekanisme serangan pakai AI yang bisa dilakukan deteksi, menghindari pendeteksian efisien itu gimana. Oke. Jadi gini, mau pakai AI nggak pakai AI, kalau mau menghindari deteksi harus ngerti prosesnya sih sebetulnya. Cara hindarin deteksi. Jadi harus ngerti prosesnya, gimana caranya
proses seperti apa yang kita bisa lakukan supaya menghindari deteksi. Kalau kita seringkali kita punya jam manual. Jadi kerja ini prosesnya manual dulu. Jadi kita kerjain secara manual, terus kita tahu, oke, cara menghindarnya kayak gini. Itu manual. Oke. Nah, dari manual tadi, waktu pakai AI, kita bikin prompt untuk payloadnya seperti apa. Jadi payloadnya dibikin pakai prompt sih sebetulnya. Gitu ya. Tapi kita harus punya jam terbang manualnya dulu. Dan kalau boleh jujur, si ChatGPT, Grok, sama siapa namanya, Gemini dan sebagainya itu nggak suka, biasanya ngeblokir kalau kita ngasih prompt tolong bikinin payload untuk attack. Nah, itu diblokir tuh langsung. Jadi kita rata-rata bikinnya, kalau kita yang lebih serius ya, kita rata-rata bikinnya make Olama, make LLM lokal di server sendiri. Terus yang seru adalah modelnya. Jadi ini udah masuk ini ya, pentest tapi dibantu AI ya kategorinya. Jadi kita biasanya pakai Olama. Oke, Olama. Cara nginstalasinya, kalau mau cara nginstalasinya bisa dilihat di sini lah, ono center wiki. Terus di sini saya bisa masukin Olama. Oke. Jangan Olama, masukin LLM. Large Language Model. Oke, di sini ada cara instalasi Olamanya. Nah, ini dia. Yang nomor 2 ini ya. Olama Open Web UI, salah, bukan Web I/O. Salah ini, typo. Yang atas pakai GPU, kalau nggak pakai GPU yang bawah. Jadi kalau kita punya GPU bisa yang atas sih. Ini kalau yang mau pakai GPU. Tapi catatannya cuma gini doang nih, nggak ada kata-katanya nih, sebel banget nih. Catatan gelo. Oke. Nah, ini terus pakai Docker di sininya. Oke. Nah, jadi Olamanya kayak gini, cara nginstallnya. Nah, yang seru adalah model yang kita pakai. Ini waktu ada kata-kata Olama pool, itu dia download model. Nah, sekarang kita cari modelnya di sini. Olama. Oke. Di sini ada model. Kita search model untuk hacking. Oke, di sini ada beberapa model yang memang dirancang buat hacking. Ada The Exploiter, ada Drama Infinity, ini model-model buat hacking. High-end ethical hacking research. Di sini ada banyak model ethical hacking sih. Di sini ada Red Team Operation, Pen Testing, Ethical Hacking. Jadi ini Olamanya memang dirancang untuk melakukan pen test, melakukan serangan banget. Jadi ada banyak model-model bisa dicoba-coba. Saya belum nyoba semuanya. Asli. Nggak ada waktu, pengen nyoba sih, cuman gimana ya, umur udah tua, sibuk banget. Jadi banyak, cara paling gampang, cara ngelihatnya gini nih. Oke. Ada berapa yang nge-pull? Ini cuma 287 yang pull. Ini paling banyak 1440. Jadi yang ini kayaknya yang paling oke. Oke, dari semuanya. Ini diupdate 2 bulan yang lalu, ini 3 minggu yang lalu, pantas masih dikit. Oke. Ini 2 bulan yang lalu. Ini juga 2 bulan yang lalu, cuman ini. Nah, terus kita lihat di sininya nih. Ini 7B, ini 1,5B. Oke. 7B berarti kita butuh GPU yang ada RAM-nya sekitar 8 GB. Itu masih banyak. Bisa pakai RTX 4060, ini masih oke. Ini nggak tahu nih berapa. Kemungkinan di bawah 7, mudah-mudahan. Tapi bisa kita lihat dari gedenya si modelnya sih. Ini gua malah nggak mau downloadin. Ini coba kalau kita klik, ada tulisan nggak modelnya berapa gede. Oh, cuma 4,7 GB. Jadi pakai GPU 8 GB masih bisa di-handle sih. Jadi kita pakai komputer gaming yang ada GPU 8 GB-nya, bisa dipakai, bisa pakai RTX 4060 apa segala macam bisa. Gitu ya. Nah, cuman ini kan manual caranya. Kalau cara gini manual banget ya. Jadi kita bikin prompt, udah gitu dia akan generate payload. Payloadnya ditempelin ke tool. Jadi caranya, logika berpikirnya mah, ini coba nyala nggak ya kondisinya? Nih, saya coba. Kok power off sih? Terusan gue udah nyalain lagi tadi. Lupa apa gue nyalain ini. Gue bisa dinyalain buat ngasih lihat payload nih ya. Oke.
Saya lagi nyalain Kali Linux nih. Jadi, Kali Linux semuanya kan bentuknya script. Sebetulnya si tool-toolnya script. Kan ada minus apa, minus apa, ada switch-nya ya. Minus apa, supaya sesuai apa yang kita mau. Nah, minus apa tadi di-generate sama si Olama tadi. Gitu. Jadi kira logika berpikirnya gitu ya. Oke, ini lagi running. Wah, buat malware nggak ada. Kalau di course ITTS-nya nggak ada. Pada jahat banget sih. Oke, oke. Tapi kalau yang dari TTS-nya lebih deteksi malware, bukan bikin malwarenya ya. Tapi kalau pengen bikin malware, gue nggak tahu kalau si ChatGPT mau ngejawab hal kayak gitu ya. Tapi kalau mau paling gombal mah masuk aja ke GitHub sih. Rata-rata malware-malware rata-rata udah source code-nya udah ada. Terus biasanya teknik buat apa bikinnya juga relatif gampang. Kita masuk malware yang paling brengsek aja ya. Ada dua malware yang brengsek sih sebenarnya. Keluarga malware brengsek ada dua. Yang satu namanya RAT, Android. Ini malware paling banyak korban. Nih, RAT Android satu. Ini contohnya kira-kira kayak gini lah RAT Android tuh. RAT itu singkatan dari Remote Access Trojan. RAT itu Remote Access Trojan. Yang ini kayaknya Java nih. Oke. Jadi Remote Access Trojan bentuknya .apk. Kita bisa ngelihat orang-orang yang dapat apa sih namanya? Dapat di grup WhatsApp, dapat .apk terus dia klik, udah gitu handphonenya diambil alih sama hackernya, terus bisa dapetin data-data dari handphone dan sebagainya. Ini RAT-nya aja kelihatan ada 2100 RAT. Source code-nya banyak banget, men. Bisa di-download ini semua. Oke, saya akan ambil sembarangan aja ya. Ini saya klik. Ini dia makhluknya. Biasanya ada. Nah, ini cara bikinnya. Cara bikinnya. Nih. Nah, ini dashboardnya. Kita bisa ngelihat Trojan kita dijalankan oleh korbannya, IP-nya berapa, portnya berapa, handphonenya apa, Sony, model apa, terus kita bisa berkomunikasi sama HP-nya dia, gitu ya. Jadi software-nya banyak banget kalau RAT itu. Kalau di kampus, kalau di level pentest, kita pakainya nggak secanggih yang ada di GitHub untuk RAT-nya. Kita pakai MSF Venom. Ada, gua kasih nggak ya di sini? Lupa. Nah, MSF Venom kayaknya nggak dikasih deh. Itu nggak dimasukin dalam sini banget. Nggak dia, nggak ada. Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Di kuliah ethical hacking ini nggak dikasih, tapi ada di wiki saya juga sih. Jadi saya kasih lihat aja yang pakai MSF Venom yang lebih gampang ini. Dia masuk MSF Metasploit Framework. Udah jalan belum sih ini? Ini saya akan masuk kali supaya bisa jalan aja ya. Nah, ini di sini ada attack Android. Kalau MSF itu itu kayak tool enak banget dipakai buat ngehack segala macam. Kita bisa bikin .apk-nya nggak susah, misalnya yang inilah. Oke. Jadi kalau kita bisa bikin APK, kita punya APK bagus, baik, terus kita masukin trojannya dengan perintah ini buat masukin trojan. Pakainya reverse TCP, ini IP address dari komputernya kita, portnya sekian. Tapi kalau kita mau nyerang, kita nggak bisa pakai 192.180. Kita harus hosting Kali Linux-nya di VPS. Kita bisa taruh di mana, cari VPS mana, kita install Kali Linux. Nah, ini kita bisa nyerang kalau udah kayak gitu. Jadi kita taruh di VPS sih, Kali Linux-nya. Terus APK yang ini bisa nyolong, misalnya APK punya bank apa segala macam, punya bank punya GoID, pajak, keuangan segala macam. Nah, udah gitu dikasihin ginian. Nah, di sisi kita, di sisi Kali Linux kita jalanin MSF console, udah gitu kita jalanin exploit-nya.
sampai kata-kata exploit ini. Kalau kita udah gitu standby dia, monitoring diam aja. Nah, kalau ada korban jalanin RAT, langsung ini bisa komunikasi, terus kita bisa kasih perintah-perintah ini. Ini perintah dari kita ke handphonenya sih. Oke, misalnya ini webcam list, kita bisa lihat webcamnya ada berapa, ada dua. Terus ini webcam snap, itu kita nempelin webcam nomor berapa. Kalau webcam stream, itu kita stream video sama audio dari webcam itu ke kita. Dengan kondisi HP-nya itu standby. Ini kalau pakai MSF Venom. Tapi ini sederhana banget. Kalau yang kompleksnya pakai yang ini. Jadi secara resminya nggak ada di kuliah. Tapi kadang-kadang kalau ada pertanyaan kayak gini ya gue kasih. Tapi ya bentuknya gitu doang sih. Gitu ya. Kalau lagi gila didemoin beneran sih. Nah ini satu RAT. RAT itu yang sering dipakai, korbannya banyak yang pakai Android. Satu lagi adalah ransomware. Ransomware. Oh ini parah. Ada 612 source code ransomware. Ini source code-nya biasanya dikasih disclaimer ini buat apa academic research doang apa gitu-gitulah. Tapi ransomware-nya kalau kita nanti lihat sebagian beneran. Parah, ini ada ransomware example, ransomware gitu ya. Nah, ini bisa diambil source code-nya, kita bisa jalanin ransomware-nya. Wow. Android Generation Tools. Carinya yang ransomware buat Windows, jangan buat Android. Gitu, supaya bisa kayak pusat data nasional jebolnya. Gitu. Jadi ini lebih parah. Tapi ransomware yang baru, yang gila-gila, yang baru-baru, parah banget. Jadi dia kerjanya akan ngambil. Jadi kalau ransomware nggak kedetek sama antivirus ya. Kalau red masih kedetek. Kalau remote access trojan kedetek sama antivirus. Cuman kalau kita modif, source code-nya kita modif, rubah dikit aja, antivirus biasanya nggak detek. Itu termasuk yang zero day jadinya. Kalau kita rubah dikit kategorinya zero day. Oke. Nah, si ransomware nggak kedetek antivirus soalnya ransomware dienkripsi. Antivirus nggak bisa deteksi dan kita bisa masukin si ransomware-nya ke komputer sana. Udah gitu dia kalau berhasil masuk, dia ini ransomware baru ya. Dia akan ngopi semua datanya ke si hacker. Jadi hacker akan dapat kopiannya. Udah gitu ransomware-nya bilang, udah gitu data dienkripsi semuanya. Udah gitu ransomware-nya bilang kan, silakan bayar sekian Bitcoin apa buat dapetin key-nya. Padahal kalau kita bayar juga percuma. Si hackernya punya kopian data kita. Jadi kalau udah kena ransomware parah banget. Data kita bocor sih. Kita mau bayar apa juga data kita bocor. Ini tadi pertanyaan Mas Fatul Mukhlas ya untuk malware. Ini dari Mas Faga. Untuk latihan Android ethical hacking gimana ya Pak? Cara nyiapin lingkungan virtualnya. Oke. Eh paling gampang gini nih. Ini yang gampang aja ya. Paling gampang. Eh coba cari Android X86. Nih, kuncinya ada di sini nih. Ada X86 Android. Oke. Dia Android on your PC. Jadi nanti ini bisa dijalankan di VirtualBox sih. Jadi bisa jalan ini. Harusnya si Android X86 ini juga bisa jalanin software-software Android. Harusnya bisa. Soalnya dia kan Java, jadi mau di platform apa juga jalan juga sih, nggak masalah. Jadi ambil ini Android X86, terus taruh di VirtualBox, terus kita ajar dari situ. Bisa juga pakai Android apa yang buat developer Android saya lupa, Android Studio. Android Studio dia punya mesin virtual juga buat Android. Nah itu kita bisa masukin software-software. Tapi kalau mau enak sih mendingan yang ini sih. Nah ini kebetulan ini Android X86 ya. Bisa di-download tapi ini saya buka dulu. Ini saya lagi mau ngasih kuliah sistem operasi semester depan. Saya masuk ke Google Drive. Di dalam kuliah ini sekitar 2 bulan lagi lah kuliah sistem operasinya. Saya pindah user dulu bentar. Mana sih ini dia. Jadi ini kuliah ini masih ini bukunya baru saya bikin.
Bukunya baru dibikin, kuliahnya 2 bulan lagi, bukunya baru dibikin. Tapi nanti jadi di sistem operasi kuliahnya ada di open course juga ya, jangan khawatir. Nah, kok nggak bisa diklik sih? Nih, dibuka. Nah, di sini, ini kan belajar sistem operasi. Di sini ada Android X86-nya. Ini saya update dulu data isinya. Oke. Ini bikin kernel Linux. Ini kuliah loh, kuliah beneran. Ini bukunya sekitar 200 halaman sih. Ini OpenWRT, OpenWRT Networking Mesh. Ini Android System. Jadi di sini ada Android seperti apa. Di sini ada Android X86 from scratch. Jadi di sini diajarin cara bikin Android X86 dari nol. Ada caranya. Oke. Jadi sarannya pakai Android X86. Kalau mau gila, bikin sendiri X86-nya juga bisa. Jadi pakai kernel yang paling baru. Kernelnya sendiri akan ngambil dari kernel.org. Bisa diambil yang paling baru sih. Nih ada yang versi berapa nih yang paling baru? 6.18.7. Yang paling baru, yang stable ya, latest release. Kalau yang masih release candidate 6.19. Oke. Pakai kernel ini. Bisa dicek di handphone Android Anda, kernelnya versi berapa. Rata-rata sih versi 5 sih. Ini beres ya untuk Mas Baga. Untuk Mas Aslo. Gimana cara mengamankan NAS agar tidak mudah diakses orang lain? Nah, NAS ini rata-rata pakai window file sharing sih ya. Aduh, susah ya. Jujur pusing saya kalau yang itu. Tapi kita coba, saya nggak tahu nih, jujur saya nggak tahu, saya akan coba cek di ChatGPT ya. Cara atau langkah mengamankan NAS SMB, ya gitu aja lah ya. SMB itu file sharingnya Windows ya. Oke. Praktis sistematis untuk nih. Alah, siap rese. Ini settingan di Linux. Kalau server NAS-nya pakai Linux, ini bisa. Rata-rata NAS-NAS itu kan udah jadi firmware ya. Ini kemungkinan nggak bisa akses ini nih. Kalau saya NAS saya dulu ini yang baru Anda lihat ini tadi, ini NAS ini. Ini NAS loh ini. Ini NAS. Yang Anda lihat ini NAS. Tapi Linux bikin sendiri. Ini bukan pakai komputer deh, ini NAS aslinya ada. Ini NAS-nya NAS apa sih tadi? Saya format. Ganti OS. Jadi NAS-nya diganti OS. Kalau kalau cara kayak gini nggak bisa nih. Nggak ada gas. Ini settingan-settingan di Linux-nya ya. Nggak ada gas, terus ada user password segala macam. Yang bisa akses grup apa aja, mahasiswa sama dosen. Terus yang bisa write siapa, yang bisa read siapa. Tapi ini pakai Linux ini mah. NAS Linux ini kalau jadi logikanya tolong diambil aja. Tapi udah gitu kalau mau gombal sih NAS-nya harus ditulis di sini nih. NAS-nya merek apa? Nanti dia bisa nambahin buat merek. Tapi ini logikanya aja ya. Terus ada enkripsi jaringan, yang boleh ngakses siapa aja, IP apa aja yang boleh ngakses bisa di-set di sini sih. Oke, log size-nya berapa? Fail to ban tuh kira-kira gini. Kalau ada yang gagal login bisa di-ban, kira-kira gitu logikanya. Oke. Nah, ini buat backup sama proteksi ransomware, ini susah-susah gampang. Kalau backup data masih gampang, tapi kalau proteksi ransomware nggak bisa sebetulnya. Harus pakai AI sih, proteksi ransomware-nya harus pakai AI banget. Itu. Oke, ini saya belum selesai tadi urusan ethical hacking. Udah kebayang tapi ya. Oke, saya akan masuk sini. Pakai Arbian bisa aja, nggak masalah sih. Oke, ini tadi udah kebayang. Nah, password cracking ini ada beberapa cara password cracking nih. Oke, software yang dipakai ada 2, John the Ripper sama Hydra.
Kira-kira gitu. Teknik password cracking ada beberapa, ada brute force, dictionary attack, sama rainbow table. Cuman ada masalah dengan password cracking ini adalah masalahnya dia akan nyoba password satu-satu. Konsekuensinya kita harus punya dictionary ini ada teknik buat bikin dictionary-nya sih sebetulnya. Jadi dictionary itu daftar password yang kita pakai buat ngehacknya. Kita akan bikin supaya daftar passwordnya itu sedekat mungkin sama password yang kemungkinan akan dipakai sama pihak sebelah sana. Gitu. Jadi masalah dictionary. Itu kalau make password cracking tadi. Nah, saya biasanya pertahanannya gampang banget sih. Kalau lu 3 kali gagal password, diblokir. Gitu aja. Selesai ini urusan, selesai ini nggak bisa diapain dah. Nggak bisa. Jadi password cracking ini gampang solusinya. 3 kali gagal, blokir. Lu harus ngomong sama adminnya dulu buat dibuka. Gitu. Tapi udah gitu, passwordnya diganti sama yang lebih susah di hacknya. Salah satu password yang paling susah di hack adalah kalau ada spasi di passwordnya. Jadi misalnya saya nama spasi, saya spasi adalah spasi ono spasi W spasi Purbo. Ah, udah susah. Soalnya jujur password-password itu kalau mau ngejebolin nggak pakai spasi rata-rata. Jadi software-software ini semua rata-rata ngejebolin password tanpa spasi. Kalau dikasih password, spasi, rewel langsung. Cuman nggak semua sistem mau dikasih spasi, itu aja yang jadi masalah. Kalau wireless hacking itu ada beberapa WP udah nggak ada yang pakai sekarang karena 5 menit jebol. WPA masih ada yang pakai, WPA 3 kalau nggak salah yang paling baru ya. Ini jebolnya susah-susah gampang. Saya kalau harus ngejebolin, saya akan cari ke GitHub. Ngejebolin WPA ya, misalnya. Saya akan cari DAuth Wi-Fi. Ini biasanya pakai ini ESP8266. ESP8266 tuh gini. Arduino ESP8266. Harganya kita shopping ya. Harganya 40.000, 25.000. Oh, ini mah WiFi modulnya doang. Yang inilah kira-kira 46.000 lah sekarang. Naik. Dulu masih ada yang 30.000. Oke. Paling murahnya 50.000 lah. Sama ongkir bisa 60.000 nih. Ya. Jadi makhluknya kayak gini 50.000. Nah, diganti firmware di dalamnya pakai ESP8266 di authentication. Jadi dia akan membuat user Wi-Fi-nya lepas dari Wi-Fi-nya. Udah gitu user berusaha masuk lagi dan masukin password. Nah, itu proses itu akan ditangkap sama Kali Linux. Udah gitu kita jebolinnya dari sana. Kira-kira gitu teknik ngejebolin Wi-Fi itu kira-kira kayak gitu. Beres ya. Coba mana tadi? Nah, ini udah wireless hackingnya. Software yang dipakai AirCrackNG, Wireshark. Nah, yang man in the middle attack rada beda dikit lagi. Itu kira-kira caranya gini. Kita kasih ARP spoof, kita tipu router sama kliennya. Ke klien kita bilang saya adalah router, ke routernya kita bilang saya adalah klien. Dengan MITM, lu pakai SSH, mau pakai HTTPS, passwordnya keluar. Jadi ini parah banget nih, passwordnya bisa kelihatan kalau pakai MITM. Soceng, social engineering, kita nipu. Tool yang dipakai bisa pakai social engineering tool set. Ini ada di Kali Linux, bisa jalan. Terus kita bisa bikin email buat nipu. Korbannya guru saya sendiri pernah jadi korban. Guru saya profesor di Institut Teknologi Bandung ketipu 200 juta. Gila ya, dan ini banyak yang ketipu kayak gini sih, banyak banget. Bisa pakai set ini ya. Tapi kalau kita udah biasa berinteraksi di medsos, kita bisa tahu sih teknik nipunya gimana. Kita juga bisa tahu sih ini lagi nipu atau kagak, kelihatan juga sih. Gitu ya. Oke, itu Soceng. Previous escalation itu menaikkan dari user biasa jadi admin. Kira-kira gitu, itu previous escalation. Gitu ya. Ini ada cara konsepnya, tapi ini sebenarnya mengexploit service yang salah konfigurasi. Terus kita bisa ada proses escalation, ada yang remote, ada yang lokal. Gitu. Ini diterangin di sini cara tekniknya. Oke. Tapi ini kalau ini udah kategorinya kita masuk di dalam ya, di dalam sistem sebelah sana sih. Gitu.
Oke, tapi ada yang dari remote jarak jauh juga ada. Nah, setelah dijebol, kita dapat root password. Nah, di sini ini kita intinya kita bikin backdoor. Oke, kita bikin backdoor. Terus di post exploitation kita ngedelete log-log yang ada. Ini anti forensik. Istilah kerennya anti forensik. Intinya gini, semua server, software segala macam akan bikin log, catatan apa yang terjadi sama dia dicatat. Nah, log itu harus di-delete. Log catatan khusus spesifik yang waktu kita ngejebolin di-delete. Nah, backdoor harus dibikin. Kita bisa masuk dari belakang. Backdoor bisa cari di GitHub segala macam. Cuman kalau bukan cuman ya, di Ono Center juga ada beberapa contoh backdoor sih kalau mau. Oke. Tapi di kuliah nggak saya kasih. Soalnya rada nggak enak. Soalnya ini jujur dulu ya, wikinya Ono Center udah diidentifikasi sebagai wiki yang berbahaya soalnya sama Google sama apa tuh udah ini bahaya nih wiki parah banget. Jadi kebangsa saya ngerem-ngerem banget. Eh di Android, waduh susah ya Android nyerah gua. Kalau mau serius sih, jujur kalau mau serius mendingan pakai komputer deh. Kalau di Android emang terbatas termuk sih sama kali Net Hunter itu aja sih. Cuman terbatas banget sih. Kalau saya saran sih kalau jujur pakai soalnya harga komputer sama laptop Android sama laptop sekarang sama. Jadi kalau saya mending komputer. Pusing ya. Nah, ini tadi mobile hacking udah tadi ya. Mobile hacking kalau ini yang dites bukan handphonenya, yang dites APK-nya. Kalau ini mobile hackingnya mobile hacking APK ya. Kita pakai Dozer atau APK Tools. Dari situ kita bisa dapetin environment si Java si Javanya. Dari situ bisa. Intinya di sini adalah ngelihat permissionnya apa aja. Jadi dia nggak ngevaluasi sampai ini ya, nggak ngevaluasi sampai source code-nya segala macam nggak. Yang minimal dia lihat adalah permissionnya apa aja. Kalau permission dia minta macam-macam, nah ini pasti hacker nih urusannya, hacking nih, nggak beres. Kira-kira gitu. Jadi ini makhluk ini mobile hacking di sini cuma ngajarin kita ngelihat permission dari environment si siapa APK-nya gitu. Terus ini buat latihannya. Ada CTF, ada banyak sih. Bisa dilihat di ChatGPT lah kalau mau gampang lah ya. Coba CTF untuk belajar saya lihat ethical hacking yang recommended di mana saja. Ada banyak sih. Ada banyak. Try Hack Me, Pico CTF, Hack the Box, ini banyak. Jibun. Oke. Nah, cuman kalau main kayak ginian yang jadi masalah, kalau masih pemula yang jadi masalah adalah bisa nggak kita dapetin ini apa sih namanya? Kalau kita main game kan ada cheat. Nah, cari cheatnya. Nah, kalau udah mulai cari cheatnya, saya akan mainan ke sini sih sebenarnya. Full and Hub. Nih, ada fullandhub.com ini. Ini dia bentuknya file OVA. Ya ada yang OVA, ada yang pokoknya ditaruh di VirtualBox lah ya. Ini emang server-server yang dipakai buat latihan pertandingan hacking CTF tadi. Ini bentuknya kayak ginian nih. Oke. Nah, nggak semua akan ngasih cheat. Saya catat beberapa sih ada di sini. Masuk ke Ono Center, Full and Hub. Ini ada CTF, ada walkthrough lah. Di sini ada walkthrough. Ini contoh walkthrough-nya. Jadi diambil dari fullandhub.com, entry-nya Hackfest 2016, Coar, download. Nah, ini ada cheat-nya. Ini saya ngeran lagi cheat-nya, saya coba sendiri juga. Ini catatannya. Jadi pertama net discover, ini pakai Kali Linux ya. Terus udah gitu saya nmap, ini hasil outputnya kayak gini. Udah gitu saya apalagi nih directory buster, dirb, hasilnya kayak gimana. Nah, ini ikutin cheatnya. Ini perlu diikutin supaya kita punya feeling. Habis ini harus ngerjain apa, habis ini ngerjain apa.
Terus kita punya feeling yang namanya bolong tuh seperti apa sih? Nah, feeling itu dilatih sih. Jadi untuk dapetin feeling. Jadi ini jujur kalau mainan kayak gini nggak ada pakemnya sih sebetulnya. Jadi itu semua akan muncul karena kita sering melakukan latihan aja. Jadi kuncinya latihan sih, gitu. Jadi ini beres ya, latihan aja, dicobain nanti insting itu datang sih setelah sering latihan. Cuman jangan dipakai yang enggak ya. Nah ini ujungnya nih, ujungnya. Bentar, ujungnya nih dia. Kita dapetin, kalau CTF ya, CTF kita dapetin flag nih flagnya. Flagnya dapetnya di mana? Flagnya dapetnya di oh nggak kelihatan nih. Gue lupa nih. Oh ini nih. Iya. Ini udah baru masuk jam segini, jam 3. Ini flag ada flag txt di rootnya. Bisa kita lihat ini ada filenya nih. Oke. Di cron. Oh ini dia flagnya nih. Ini flagnya nih. Ini flag yang kedua nih. Jadi lumayan nyarinya sih, nyari-nyari. Jadi kalau CTF kan capture the flag. Gimana caranya kita nyari flag? Ini contoh latihan-latihannya buat dapetin flag. Oke. Jadi kita bisa lihat flag itu kira-kira akan disimpan di file seperti apa. Ini filenya namanya flag txt, adanya di root gitu. Yang ini hanya adanya di cron, kurang ajar taruhnya di cron yang bajingan asli. Ini nggak dapat nih kalau orang normal mah nggak kepikiran kayak gitu. Itu ya. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa kebayang. Kuncinya latihan. Kalau pengen ngopi buku-buku saya silahkan kirim harddisk, nanti saya copyin semuanya. Saya coba cek ininya yang gede bukunya ya. Pardata Little Books. Disk usage hacking. Hacking cuma 35 giga di usage cyber security. Oke, 30 giga. Ini baru hacking sama cyber security. Ada lagi forensik sih. Disk usage forensik. Ini 9 giga. Jadi banyak sih kalau dilihat nanti banyak. Bangsanya 200 giga gitu juga udah banyak ke copy. Ini buku-bukunya yang ada di harddisk yang ini ya. Saya ada totalnya sebenarnya ada 2 server sih, yang satu lagi dimatiin. Yang ini, yang harddisk yang kita lihat ini, yang lagi di layar ini, kalau nggak salah sekitar 8 tera sih. Total 8 tera. Di sini ada TOEFL, ada segala macam. Oke. Silakan kirim harddisk buat ngopi. Silakan akses ke sini open course Ono Center juga ada contekan-contekan gila-gilanya. Terus bisa masuk ke mana tadi? Ini sih ya. Ini ya opencourse.itts.ac.id. Silakan dikerjakan kuis-kuisnya. Antara yang pakai password sama nggak pakai password sama isinya. Yang pakai password itu supaya cuman sedikit usernya supaya si akademik ITTS kagak komplain. Kalau dia harus nganalisa dari 40.000 user, berapa dia urusannya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada apa-apa silahkan email saya. Email saya tulis di sinilah. ono@indo.net.id. Saya sendiri nggak terlalu pakai IG. Ono Center makainya IG sih. Saya makainya Twitter Ono W Purbo. Oke. Akses buku online-nya nggak ada. Itu buku dapatnya dari torrent, jadi nggak saya taruh di internet. Kalau mau ngedownload sendiri bisa sih, pakai The Pirate Bay. Nih, pakai, tapi ini hati-hati ya, The Pirate Bay ini banyak virusnya. Saya akan pakai ini The Pirate Bay ini. Kita bisa download sih, cuman virusnya edan. Ini parah, virusnya parah banget. Oke. Kalau saya nggak masalah ya, karena saya makanya Linux, jadi virusnya nggak masalah. Jadi saya masuk sini, saya tinggal nyari buku-bukunya. Tapi jujur dulu ya, waktu hidup buku ini paling cuma seminggu 2 minggu, seringkali udah hilang. Jadi saya sendiri ngumpulin buku itu udah hampir 20 tahun.
Jadi bukunya banyak banget gitu. Karena saya ngambilnya udah lama sih, bukunya banyak. Tapi kalau mau ngambil yang baru-baru ya ada di sini sih. Cuman ini kalau kita lihat ya, di sini kan ada environmental science, organic synthesis based on name. Saya gedein lah biar ada enak lihatnya. Environmental science, terus ini design by fire untuk pyrosin, udah gitu mushroom, ini nggak ada hubungan sama hacking semua. Nah, ini kalau kalau udah 20 tahun ngumpulin banyak hackernya. Kalau ini kan banyak yang ahli surga, buku-buku buat ke surga nih. Advancement in gas sensor, self power innovation. Nah, ini nggak ada hubungan sama hacking semua sih. Tapi ini buku ini saya simpen juga. Jadi buku ini karena ini saya buat bukunya buat di kampus sih ya. Jadi semua buku ya diambilin semua gitu. Jadi cara ngambilnya kayak gini sih sebetulnya. Tapi ini oke, mau lihat saya kasih lihat dari sini aja ya. Ini pentest, saya masuk ke cyber security. Cyber security, A B C D, cyber. Ini buku-buku saya juga ada di sini. Ini ada buku legendaris OWP. Ini buku-buku saya ya. Buku-buku saya ada di sini, termasuk di sini ada buku AI buat SD, SMP, SMA ada di sini. Nah, saya ini karena pesannya cyber security, cyber ini dia buku saya. Oke, ini buku cyber security-nya ada CISSP, CCSP, ISC, Komtia, CISM, apa ini buat buat sertifikasi. Bukunya bisa kita lihat banyak banget yang buat sertifikasi. Kalau Anda pengen dapat sertifikat, ada contek-contekannya, bank soalnya juga ada. Di sini ada kalau pengen masalah kebijakan governance, di sini ada masalah IDS, Internet Safety, ISO 201, ISO 31000, IT Asset, Law Regulation, OWASP ada, Open Source Intelligence. Ini kalau source code Python yang buat cybersecurity, buku-buku cybersecurity pakai Python juga ada di sini. Ini kalau ini udah cybersecurity. Jadi ada beberapa yang saya pisahin dalam bentuk folder, ada yang buku itunya banget. Ini cybersecurity semua nih. Ini berapa tadi? 60 giga ya? Ya segitu dah. Ini nggak bisa di zoom nih di sini. Zoom yang di zoom cuman ininya doang yang gede. Apa? Iconnya doang. Ini misalnya build your own cybersecurity testing lab. Kalau buku yang cybersecurity kebanyakan PDF beneran, jadi bagus ngelihatnya. Kalau yang hacking kebanyakan e-book, EPUB, jadi ngelihatnya jelek. Nah ini PDF kalau ini, PDF asli, jadi bagus. Ini bukunya mahal, McGraw-Hill, harganya mungkin sekitar $200. MOOC itu tadi LMS Ono Center. LMS Ono Center MOOC-nya. Silahkan dipakai. LMS Ono Center lagi. Ya itu juga ada. Ini juga ada. Ya ini opencourse.itts.ac.id. Saya ambil ya. Bisa. MOOC bisa masuk situ. Open Course ITTS.AC.id atau bisa masuk yang LMS Ono Center. Ini baru di format. Ini makhluk ini, sorry. Kelupaan. Slash mode. Oke. Ini baru di format. Jadi course-nya masih belum lengkap kayak awalnya dulu. Ini saya baru masukin kuliah-kuliah, bukan kuliah, kelas AI buat SD, SMP, SMA, SMK. Yang kuliah level universitasnya baru keamanan informasi aja. Soalnya saya lagi ngeberesin kuliah sistem operasi sama ini kawan informasi lagi diberesin. Jadi ini kuliahnya ini aja baru yang LMS online. Tapi nanti secara bertahap mau di copy semua yang ada di open course akan di copy ke sini juga sih. Di lmsonocenter.org/moodle akan ada juga. Ini dua-duanya yang mau saya juga sih. Oke, beres ya. Jadi bukunya seperti itulah kira-kira gambaran buku-bukunya nih. Ini ada Cisco Router Firewall Security. Kita buka. Ini bentuknya PDF bang. Oke. Udah jam 4:30, udah mau asar. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tadi kalau ada apa-apa silakan hubungi di ono@indo.net.id atau di Twitter Ono Wipurbo atau lewat IG-nya Ono Center. Saya tutup, saya sekian dulu.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan Anda sukses semualah. Saya kembalikan semutia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara Bapak Ono atas kesempatan waktu serta ilmu yang telah dibagikan.